ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'ul ulama wal awliya was salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Asani amadana Allahu bi madadihim wa fada alaina min barakatihim anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani fi kitab al-Mukhtar min kalamil akhyar. Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani menyebutkan di dalam kitabnya Al-Mukhtar min kalamil akhyar. Wahb bin Munabbih radhiyallahu taala anhu. Kita kesempatan ini akan mengambil pelajaran dari al-Imam ini tabi'in, yaitu Imam Wahb bin Munabbih radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Wahb bin Munabbih bin Kamil bin Syaij bin Zikibar al-Imam al-Alama al-Akhbari al-Qasasi Abu Abdullah al-Abnawi al-Yamani al-Dhimari as-San'ani Ahu Hammam bin Munabbih. Maulidu fi zamani Utsman sanata arba'in wa thalathin wa kana min abna'i Farisin lahu syarafun. Tuwfiya sanata 20 wa mi'ah wa kila sanata arba'ata asyara wa mi'ah wa kila fi Dzulhijjah sanata salasa asyarah alamun nubala. Imam Wahb bin Munabbih, beliau adalah al-Imam Alama al-Akhbari al-Qasasi, seorang imam alim, terus ahli kisah-kisah ya, al-Qasasi al-Akhbari, cerita, dia ahli cerita tentang kisah-kisah. Terus orang Yaman, aslinya Son'a Yaman sana, saudara dari Hammam bin Munabbih, lahir pada zamannya Sayyidina Utsman. Berarti beliau ini namanya tabi'in. Tabi'in yaitu orang yang bertemu dengan sahabat, itu namanya tabi'in. Beliau bukan sahabat, tapi lahir di zamannya sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Ini namanya tabi'in, periode kedua. Tahun berapa? 34. Tahun 34. Ini sekitar 30 tahun sebelum Imam Abu Hanifah lahir. Jadi kalau kita urutkan itu baru agak nyambung dunia nih. Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Nah, tabi'in ini Imam Wahb bin Munabbih tahun 30-an, kemudian Imam Abu Hanifah tahun 60-an, Imam Malik tahun 90-an, Imam Syafi'i 150-an. Imam ahli hadis itu tahun 200-an. Terus sampai sekarang 1444. Udah 14 abad, 15 abad. Nyambung. Aslinya nyambung, kita ini nyambung dengan zaman dulu, nyambung. Zaman yang dulu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang dulu Rasulullah dilahirkan. Zaman sebelumnya lagi pas waktu zaman jahiliyah, zamannya tahun sedikit sebelum Rasulullah dilahirkan, ada Abraha, tentara bergajah dari Yaman,
ingin merobohkan Ka'bah. Itu kita satu zaman, maksudnya satu dunia dengan mereka, nyambung, beda waktu saja. Cuma kadang-kadang kita ini nak nyambungkan susah. Macam mereka tuh di bumi lain, alam lain, kita ini di alam lain. Padahal kita bumi di mereka, inilah bumi mereka. Nah, Rasulullah dilahirkan di bumi ini. Cuma tempatnya di Mekah sana, tahunnya sekitar 15 abad yang lalu. Nah, itu nyambung. Imam Wahb bin Munabbih tabi'in, dia ketemu dengan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persisnya lahir di zaman Sayyidina Utsman. Nah, dia berarti nggak ketemu Sayyidina Abu Bakar, nggak ketemu Sayyidina Umar, yang ketemu sudah wafat. Meninggal pada tahun 110. 110 berarti zamannya Imam Abu Hanifah meninggal. Abu Hanifah berumur 50 tahun sekitar, beliau wafat. Imam Malik berumur 20 tahun. Nah, 20 tahun. Hikmah beliau ini kan al-akhbari, ahli cerita, tukang ahli kisah-kisah. Dia banyak membaca. Jadi kata beliau, qara'tu fit Taurah, saya membaca di dalam kitab Taurah, ayyuma darin buniyat bikutid du'afa ja'altu akibataha ilal kharab. Aku membaca di dalam kitab Taurat, apa tuh? Ayyuma darin buniyat bikutid du'afa ja'altu akibataha ilal kharab. Mana-mana rumah yang dibangun dengan makanan pokoknya orang-orang yang lemah, maka aku akan jadikan akibatnya akhirnya adalah kerusakan. Ya, maksudnya apa bekuti itu apa? Ya, dengan menzolimi orang-orang miskin, orang-orang melarat. Udah melarat diperas. Kalau kita cerita zaman Jepang dulu, petani-petani ya, diperas, suruh bayar upeti, suruh bayar ini, makan susah, diperas di orang-orang miskin. Kemudian dapat duit ini untuk bangun rumahnya yang bagus-bagus. Nah, ini yang dimaksud dengan buniat biku itu apa? Jadi rumah yang dibangun dengan makanan pokoknya orang-orang yang lemah, dengan menzalimi orang-orang yang lemah. Atau di dalam versi yang lain, bikuatid du'afa. Bikuatid du'afa yaitu dengan tenaganya orang-orang yang melarat. Dulu zaman Jepang ada namanya kerja romusa. Belanda ada kerja baksa rodi, nggak dibayar tapi kerjanya setengah mati. Itu namanya biku waktu itu apa? Orang-orang sudah melarat disuruh kerja nggak dibayar, tapi keuntungannya untuk orang-orang yang bos-bosnya ini. Zaman sekarang, ya biku itu apa? Yang menzalimi orang-orang yang melarat, ya, mengambil haknya, mengkorupsi hak orang melarat, orang-orang lemah, rakyat. Itu akan ada pembalasannya di akhirat. Akan ada hitung-hitungannya di akhirat. Nanti ada SPG-nya di akhirat itu. Jadi bertanyakan. Nah, jadi hak orang-orang melarat gak usah diganggu, ya, hak orang gak usah diambil. Ayu madarin buniyat biqudin du'afa ja'altu akibataha ilal kharab. Mana-mana rumah yang dibangun dengan makanan pokoknya orang-orang yang lemah, atau dengan tenaganya orang-orang yang lemah, maka aku akan jadikan akibatnya
kerusakan. Wa ayyuma malin jumi'a min ghairi hillin jaltu akibatahu ilal faqri. Dan mana-mana harta yang dikumpulkan dari perkara yang atau pekerjaan yang tidak halal, maka akan aku jadikan akibatnya adalah kefakiran. Di dalam kitab Taurat disebutkan, ya, mana-mana harta yang dikumpulkan dari jalan yang tidak halal dengan cara yang tidak halal, maka akan aku jadikan akibatnya adalah kefakiran. Nah, tak ada orang ngumpulin duit pakai cara haram itu jadi akibat yang bagus, nanti tidak ada, mesti akibatnya akan menderita, fakir, ya, di akhirat dia akan menjadi orang yang sangat melarat. Wa qala idza mata'aka ar-rajulu bima laysa fik fala ta'manu ayyadhummaka bima laysa fik. Kata Al-Imam Wahb bin Munabbih, ketika seseorang memujimu dengan sesuatu yang tidak ada padamu, ada orang ini lebay, dimuji-muji tapi lebay, suka muji orang tapi tidak realita gitu, nggak realita, yang tidak ada pada orang tersebut tapi dipuji-pujikan. Jadi kata beliau, kalau ada seseorang memujimu dengan sesuatu yang itu tidak ada padamu, ya, alay bahasa sekarangnya, wala ta'man wa ayyadhumaka bima laysa fik, maka bukan tidak mungkin, pokoknya kamu tidak aman, maksudnya jadi nanti sangat dimungkinkan dia akan mencelamu dengan sesuatu yang tidak ada padamu. Ada orang kok mulunya suka putus-putus, oh, kamu ini memang anu melambung pada, aku tak ada pun apa yang kau cakap, tapi kok ini orang ini mujinya kok lebay kali. Nah, kata Imam Abu Nawawi, orang kalau sudah gini mulutnya, nanti suatu saat dia akan sebaliknya akan dilakukan oleh dia akan mencelamu dengan sesuatu yang padahal itu tidak ada padamu. Orang ini tak apa-apa, tapi kalau memang tadung lebay dia memuji, orang yang lebay di dalam memuji, dia akan lebay di dalam mencela. Orang yang kebablasan melampau di dalam memuji orang, maka suatu saat dia akan melampau juga kebablasan di dalam mencela orang lain. Standar saja slow. Orang ini pantas dipuji, yang ada segitu bisa masuk. Jangan terlalu diangkat macam apa aja. Orang mungkin ini tak bisa dipercaya ini. Nanti dia akan mencelamu, tengoklah. Akan mencela. Tabiatnya itu. Begitu. Jadi jangan suka dipuji orang melampaui batas itu apa. Malu dipuji melampaui batas. Wa aqbala ala Atha al-Khurasani. Wa aqbala ala Atha al-Khurasani faqala, Imam Wahb bin Munabbih pergi ke Imam Atha al-Khurasani. Datang ke Atha al-Khurasani. Waihak ya Atha, alam ukhbar annaka tahmilu ilmaka ila abwabil muluk wa abna'id dunya ta'ti man yughliqu anka babah. Celaka engkau Atha, katanya. Kau ni, aku ni sudah diberi kabar, aku mendapat kabar bahwa sesungguhnya engkau ini telah membawa ilmumu ke pintu-pintunya raja-raja dan orang-orang ahli dunia. Ya Atha, aku ini dengar kalau engkau ini telah membawa ilmumu ke para raja-raja dan orang-orang ahli dunia. Tati man yughliqu anka babah.
Engkau datang ke rumah orang yang dia menutup pintunya untukmu. Nak masuk pintu nih, penjaga dulu satu. Ada apa pak? Nak apa? Ini anu. Wah tak ada anu gini. Macam-macam. Ini itu. Susah nak ketemu. Katanya, engkau datang ke rumahnya raja-raja, orang-orang ahli dunia, padahal mereka itu menutup pintunya untukmu. Kau bawa ilmumu ke sana. Wa idhiru laka faqrah. Dan mereka yang ditambahkan kepadamu macam tak ada, macam susah aja. Fakrah, macam fakir. Tak mau menampakkan itu punya duit apa, macam melarat aja menampakkan untukmu. Maksudnya tidak mau tidak mau apa namanya? Tidak mau ngasih. Oh lagi kosong ada. Datang bawa ilmu nak jumpa susah. Ketemu sama orang yang padahal dia mampu tapi gaya-gaya tak mampu. Oh maaf Pak, orang-orang ahli dunia bakhil. Wa yuwari anka ghinah. Mereka menutupi kekayaan mereka. Padahal duitnya banyak, tapi mereka tidak mau tampakkan. Tak enak sama orang. Tak mau tampak. Duitnya banyak, tapi mereka tak mau tampakkan. Tak enak lah kalau nampak duit banyak. Tak mau tampakkan. Ini bahasa ini kayak gini. Ini sudah 1300 tahun yang lalu. Nasihat nih 1300 tahun yang lalu. Jadi ada orang model-model macam gitu itu ada. Padahal dia kaya tuh, tapi disembunyikan dia. Tak nampak, orang lain tak boleh nampak. Jadi gaya-gaya tak ada duit. Gaya duit pas-pasan. Wa tadau man yautau lakababah. Engkau atau kau malah meninggalkan orang yang membuka pintunya untukmu. Orang-orang biasa, orang-orang mereka datang, assalamualaikum, langsung masuk saja bisa. Tak ada ini penjaga-penjaga dan sebagainya ditanya ini itu segala macam. Oh tak bisa anu tak ada. Engkau malah meninggalkan mereka. Kau pergi ke orang-orang yang susah ditemuin, pintunya ditutup untukmu. Orang-orang ahli dunia. Wa yudhiru laka ghina. Orang, kemudian kau meninggalkan orang yang pintunya mereka buka, mereka menunjukkan kecukupannya, padahal orang ini orang baik. Dia tak punya uang banyak. Bagaimana pas-pasan tapi dermawan, ada tamu datang dimuliakan sama dia. Wah, silakan, dimuliakan sama dia, dimuliakan. Tapi kau tak mau datang. Memang dia tampangnya tak kaya, tapi orang ini suka memuliakan tamu, dimuliakan. Tapi kau malah tak mau datang. Kau ngejar orang yang nutup pintunya dan menyembunyikan kekayaannya. Wa yaqulu udhuni astajib lakum. Irda biduni minad dunya mal hikmah. Wala tarda biduni minal hikmati ma'ad dunya. Kemudian kemudian beliau berkata, membaca sebuah ayat, ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah atau berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan untuk kalian. Irda biduni minad dunya mal hikmah. Ridolah engkau dengan sedikitnya dunia tetapi kau mendapatkan hikmah atau ilmu. Itu lebih bagus. Ridolah engkau dengan dunia yang sedikit tapi kau punya ilmu, kau punya hikmah. Itu lagi bagus. Wala tarda biduni min hikmati ma dunya. Kau jangan rida dengan sedikitnya hikmah, sedikitnya ilmu tapi punya dunia banyak. Itu fokusnya kepada ke hikmah, ke
ilmu agama. Jadi ridholah dengan adanya milik agama, memiliki ilmu, ya, walaupun dunianya sedikit. Wala tarda biduni minal hikmati madunya, kau jangan ridho, jangan puas dengan sedikitnya agama, sedikitnya hikmah, sedikitnya ilmu, tapi duitnya banyak. Kalau kita kan sekarang di zaman ukuran semuanya duit, kebahagiaan semuanya duit. Masya Allah, duit terus. Kalau duit tak banyak, tak puas, tak ridho. Sampai ada orang yang memang kepengen duitnya banyak, malah nggak pakai hikmah sama sekali, nggak pakai ilmu, nggak pakai agama sama sekali. Ibadah ditinggalkan semua. Salah total. Terakhir, ingkana yugni kama yakfik, wa inna adna nama fid dunya yakfik, wa ingkana la yugni kama yakfik, wa laysa fid dunya syai'un yakfik. Jika bisa mencukupimu apa yang cukup bagimu, maksudnya kalau ada orang ini bisa merasa puas, ya, merasa tercukupi dengan sesuatu yang pokok-pokok saja, yang pokok-pokok saja, itu dianggap alhamdulillah, dah cukup dah. Tak lebih-lebih, yang pokok-pokok aja. Mau makan ada yang dimakan, mau tidur ada tempat tidur yang tidak kena hujan, ya, mau ibadah ada pakaiannya. Minimal, kalau bisa sesuatu yang minimal itu bisa menjadikan engkau merasa cukup, fa inna adna ma fid dunya yakfik, maka sesungguhnya sedikit yang paling rendah sekali untuk urusan dunia ini itu dah mencukupimu. Tak perlu banyak dunia ini sebetulnya untuk membuat kau ini merasa cukup. Wa in kana la yughni kama yakfik, falaysa bi dunya syai'un yakfik. Kalau ada orang, kalaulah engkau perkara dunia yang minimal itu, pokoknya minimal, ini standar minimal sudah mencukupi untukmu, itu kamu kok nggak merasa cukup, ya, padahal yang dimakan sudah ada, cukup ada, walaupun tak enak-enak, pokoknya ada yang dimakan. Yang untuk tidur sudah ada rumah, walaupun tak bagus-bagus sangat, tapi tak kena hujan, tak kena panas. Nak sholat, baju sudah ada, walaupun tak cantik-cantik, tak mewah-mewah. Kalaulah yang seperti ini tidak bisa membuat engkau merasa cukup, falaysa fid dunya syai'un yakfik, maka tidak ada perkara di dunia ini yang bisa membuat engkau merasa cukup. Orang itu kalau sedikit dia tidak merasa cukup, maka sampai berapapun banyak duitnya, berapapun banyak kekayaannya, dia tidak akan pernah merasa cukup. Sampai kata Rasulullah, mulut disumbat pakai tanah baru. Itulah. Jadi tabiat. Kalaulah memang dari awal ini memang tabiatnya tidak merasa cukup, padahal sesuatu ini dah terpenuhi semua secara dasarnya, ini dah merasa masih kurang, maksudnya tidak ada kepuasan, tidak ada merasa cukup. Pokoknya ini dikasih berapapun dia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah puas. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa membuat engkau menjadi merasa cukup. Kasih mobil satu mewah, mesti masih kurang. Dua, mesti kurang. Tiga, kurang. Pesawat sekali punya, mesti dia masih merasa kurang. Karena memang sudah dari awal, ya, tidak ada rasa cukup dengan dunia ini. Dari hal yang pertama yang kecil, itu standarnya begitu. Jadi orang memiliki dunia ini maka tidak ada rasa puasnya. Kayak apa, terus saja kurang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.